Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2B ingin membahas terkait tentang dampak kerusakan antropogenik terhadap sedimentasi dan erosi pada hutan lindung Mosi Rendani di Kabupaten Manokwari. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Dimas Irawan dengan NIM 24542692 KT 10809. Dan rekan-rekan saya, lanjut. Saya Anthony Son Christian dengan NIM 24534621 KT 10651. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Jailani dengan NIM 24541528 KT 10781. Saya Aulia Rahmanursita dengan NIM 24542405 KT 10800. Perkenalkan saya Cynthia Rahmantono dengan NIM 24533652 KT 10610. Perkenalkan, nama saya Divka Ijmauli Lestari dengan NIM 24542611 KT 10808. Perkenalkan, nama saya Cindy Simatupang dengan NIM 24543134 KT 10831. Perkenalkan, saya Kristabella Briana Putri Basuki dengan NIM 24538561 KT 10722. Perkenalkan, nama saya Diva Kania Irawati dengan NIM 24534930 KT 10658. Oke. Baik. Eh, Gangguan abiotik dan antroposentrik yang kami dapatkan di hutan lindung Mosi Rendani di Kabupaten Manokwari ini, khususnya di antroposentrik, itu hutan hutan lindung Mosi Rendani sebenarnya adalah hutan lindung hidroorologis yang sebelumnya ditunjuk oleh Gubernur Irian Jaya pada saat itu tanggal 15 Agustus 1969 dengan luas hutan 331,78 hektar. Namun dengan seiringnya waktu, hutan lindung ini terus mengalami degradasi dan deforestasi akibat dari perusakan antropogenik ini. Jadi interaksi yang dapat kami sampaikan di presentasi kali ini adalah interaksi, aktivitas perusakan, dampak apa yang terjadi di Kabupaten Manokwari ini, dan serta pencegahan dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada yang pertama itu ragam gangguan abiotik antroposentrik. Yang pertama ada penggunaan pupuk dan pestisida, pencemaran tanah dan air yang mempengaruhi kualitas ekosistem. Kemudian yang kedua ada deforestasi berupa penebangan pohon untuk lahan pertanian dan pembangunan. Dari hasil penelitian diperoleh aktivitas antropogenik yang menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan pada kawasan hutan lindung Wosirendani, meliputi perambahan hutan, penebangan liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, dan pengambilan galian tanah. Perambahan hutan berdampak lahan tidak produktif. Menurut Ekawati 2010, perambahan juga berdampak pula tanah bergerak dan longsoran tanah di hutan lindung Lematang Pagalaram menurut Durrahman 2019. Selanjutnya, Yang kedua ada perladangan berpindah dengan cara membakar. Menurut Tempo tahun 2021, berubah fungsi hutan lindung di lokasi curah yang dan kemiringan tajam menjadi lahan pertanian dengan komoditas hortikultura seperti kentang, daun bawang, kol, dan wortel yang berlangsung beberapa tahun diduga menjadi penyebab banjir bandang di Kota Batu. Kemudian yang ketiga ada pengambilan galian C dan tanah. Dampak pengambilan tanah dan galian C daerah resapan air menjadi hilang sehingga meningkatkan risiko bencana longsor dan banjir.
Menurut Hardiatmo 2012, upaya mengambil permukaan lahan dengan penggalian tanah menyebabkan lahan semakin curam dan tinggi lereng bertambah yang berpotensi longsor. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang merusak habitat alami. Yang kedua, ada interaksi yang terjadi. Yang pertama itu ada aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan penebangan yang menyebabkan perubahan pada ekosistem yang mengarah pada peningkatan erosi dan sedimentasi. Lalu interaksi antara tanah terdegradasi dan curah hujan yang tinggi yang mempercepat proses erosi mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan peningkatan pencemaran air. Lalu selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan pada bidang lingkungan, yaitu ada erosi tanah, hilangnya lapisan tanah subur yang menyebabkan kerugian pada produktivitas lahan. Lalu ada sedimentasi, yaitu penumpukan sedimen di badan air yang mengurangi kualitas air dan habitat akuatik. Lalu ada perubahan iklim lokal, yaitu peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan akibat hilangnya penutupan vegetasi. Dampak dari lingkungan tersebut mengakibatkan penurunan kesuburan tanah, kerusakan habitat, dan kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Kemudian dampak sosial ekonomi, yang pertama merupakan kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas pertanian, yang akibat gangguan abiotik seperti kekeringan yang berkepanjangan atau pergeseran musim dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Hal ini dapat merugikan pendapatan petani, meningkatkan harga panen, dan mengancam ketahanan pangan. Lalu gangguan pada mata pencaharian komunitas yang bergantung pada sumber daya hutan. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pengumpulan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kayu untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu ada strategi pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, reforestasi dan restorasi, yaitu melakukan penanaman pohon untuk memulihkan area yang terdegradasi. Kedua, pengelolaan berkelanjutan, berupa penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestry dan penggunaan pupuk organik. Ketiga, penegakan hukum, yang mana di dalamnya memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara tidak sah di kawasan hutan dan peredarannya di Indonesia, bertujuan untuk menangani pembalakan liar. Selanjutnya itu ada ekonomi pembangunan ekonomi pembangunan masyarakat atau edukasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan dampak kerusakan. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan. Mengembangkan kebijakan yang mendukung konservasi hutan dan pembangunan lahan yang berkelanjutan. Pemerintah melalui KLHK bersama Polri dan TNI Angkatan Laut untuk mengatasi perambahan hutan setelah dibentuk tim penanggulangan peredaran hasil hutan tidak syah. Penebangan liar dan menggalakkan operasi Wanaraga dan Wahana Bahari untuk menangkap pembalakan liar. Baik, sekian hasil dari presentasi kami tentang gangguan abiotik antroposentrik di Kabupaten Manokwari ini. Sekian, terima kasih.